Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, kalau video kita muncul berarti kita akan membahas atau mendengarkan satu cerita dari satu sosok. Untuk episode kali ini kita akan mendengarkan dari sosok apa nih? Jadi ini adalah sosok di era kolonial, tapi ini bukan noni Belanda, melainkan orang Indonesia. Dan zaman dulu disebutnya wanita publik. Wanita publik. Oh, ada wanita publik. Ada kan? Nah, makanya. Kepo kan kalian? Kepo kan kalian? Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Ini tuh dimulai dari tahun 1600-an. Jadi para kolonial Belanda itu tidak memboyong istri-istrinya datang ke Indonesia, dan di situ akhirnya banyaklah terjadi pergundikan. Pergundikannya ini tuh yaitu yang kita pernah bahas waktu itu tentang nyai-nyai apa segala macam. Nah, mengakibatkan banyaknya penyakit kelamin yang beredar di masyarakat. Sedangkan di era itu masalah kayak kesehatan, terus pengetahuan gitu, ilmu itu belum terlalu banyak. Jadi dari pihak pemerintah Belanda tuh mencoba mengkaji ulang gitu bagaimana caranya supaya masyarakat mereka itu tidak jajan sembarangan. Tapi ternyata butuh waktu 200 tahun, dari tahun 1600 sampai ke 1800, sampai akhirnya bisa terrealisasikan. Dengan cara Gini, pemisahan antara wanita pekerja seks komersial dan juga para mucikarinya dengan nyai dan juga para istri-istri sah. Jadi kalau zaman yang dulu, yang sebelum ada pemisahan ini, itu wanita Indonesia biasa pun bisa disebut sebagai pekerja seks komersial gitu, walaupun tidak dibayar. Ya, jadi secara tidak langsung seperti melumrahkan adanya adegan pemerkosaan di keseharian wanita Indonesia. Jadi pihak-pihak orang-orang pribumi udah banyak bersuara gitu. Hak asasi atas wanita itu sangat-sangat hilang di periode itu, dan dari pihak kolonial juga tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Jadi di situ di tahun 1600-an itu banyak sekali anak-anak londo yang lahir dari rahim Indonesia, tapi juga tidak diurus gitu sama kolonialnya. Benar-benar dianggap anak percampuran itu adalah orang pribumi. Nah, makanya pas pergeseran era di 1800-an, di situ berkembang dari 1800 menuju 1852. Nah, pas di 1852 ini itu semua jadi ada hukumnya. Ada hukum yang dituliskan. Nah, hukum yang dituliskan adalah dilarang berzinah dengan atau paksaan gitu. Maksudnya tuh mau si ceweknya mau bersedia ataupun dipaksa itu tetap nggak boleh, kecuali kamu bermain dengan wanita publik. Nah, wanita publik itu adalah, kalau kita sebut sekarang itu adalah PSK, di mana mereka ada sistem bayar kan. Jadi setelah melakukan itu dan akhirnya dibayar, jadi semacam kayak pekerjaan utama. Nah, wanita-wanita publik ini rata-rata dari kaum pribumi, tapi nggak banyak juga dari kaum Belanda sendiri. Oh, ada dari Belandanya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Misalnya nanti ada yang dibayar sekian, nanti ada lagi, nah gitu. Nah, kebanyakan yang bermain dengan orang-orang Belanda adalah kaum pribumi, laki-laki pribumi yang di situ punya harta melimpah gitu, saudagar. Nah, yang main dengan kaum pribumi adalah orang-orang Belanda, jadi kayak tukeran di situ. Nah, karena banyak hal-hal itu, banyak hal negatif di era perang-perangan yang terjadi, hasilnya adalah diboyonglah istri-istri dari para menir Belanda itu dipaksa ikut datang serta
ke Hindia Belanda. Ada namanya tuh adalah Inggit. Nah, Mbak Inggit ini sebenarnya orang Jawa. Itu nama asli. Nama asli. Mbak Inggit ini orang Jawa, terus akhirnya dia merantau ke Batavia. Nah, di sana dia sebagai wanita publik untuk melayani para jadi kayak para tentara, tapi tentara yang bukan prajurit. Jadi punya pangkat. Nah, Inggit ini bersama ke sekitar 30 temannya itu didatangkan dari Jawa ini ke Batavia. Dia didatangkan, terus dia melakukan pekerjaannya. Nah, para mucikari di era itu juga disebutnya mucikari sama. Nah, mereka itu wajib membayar pajak kepada polisi Pada saat itu. pada masa itu tuh. Jadi itu dibiarkan, jadi para pekerja seks ini tuh dibiarkan agar bisa mengkontrol penyakit kelamin. Jadi diobati gitu apa gimana? Jadi dikasih pengaman. Nah, saat zaman dulu itu pengaman itu mahal harganya. Jadi disediakan oleh pemerintah Belanda sana. Jadi yang bisa pakai pengaman itu hanya wanita-wanita publik. Makanya di tahun itu sangat-sangat jarang terjadinya kasus pemerkosaan. Terus orang-orang pribumi yang udah pasrah sama keadaan itu mendaftarkan diri untuk jadi wanita publik. Wanita-wanita pribumi. Itu dari berbagai macam daerah. Ada dari Jawa Barat juga, dari Sumatera juga, Kalimantan juga. Jadi semuanya tuh cewek-cewek itu tuh bener-bener pengen independen tapi dengan caranya sendiri, walaupun itu salah. Mbak Inggit ini tuh datang dari daerah Jawa, terus dia datang ke Batavia dengan mimpi yang banyak. Kita jadi kayak inget kasus pergundikan yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi bedanya di sini sosoknya itu nggak bersedih, sosoknya tuh ceria, tapi dia nggak bisa kemana-mana karena katanya aku terlalu hina. Kata dia. Iya, aku tuh terlalu hina. Terus aku pengen melihat dunia lebih luas lagi, walaupun aku sudah tiada. Sosoknya emang seremnya tuh, jadi mohon maaf, payudaranya tuh turun kayak oleh gombel gitu. Payudaranya turun, terus matanya tuh hampir keluar. Dua-duanya? Iya, matanya tuh hampir keluar, rambutnya tuh berantakan, terus kelaminnya itu turun, jadi dia tuh nggak pakai baju. Telanjang jadi. Iya, jadi bibir vaginanya dia tuh keturun gitu dan kelihatan kalau dia berdiri. Katanya dalam 24 jam aku tuh pakai baju cuma sekitar 3 atau 4 jam. Sisanya tuh aku nggak pakai baju, katanya pas masih hidupnya. Karena pekerjaan itu mungkin. Iya, karena pekerjaannya kayak gitu, sampai-sampai katanya aku tuh udah nggak malu kalau misalnya mau ke toilet dari kamarku. Jadi dia tuh kan dikasih ruangan khusus buat jadi setiap pintu tuh dikasih nama, nanti nama Inggit, nanti mbak apa gitu, jadi khusus ya. Nah, Inggit ini tuh bukan pribadi yang pemalu. Dia sebenarnya pintar. Kalau misalnya untuk di era ini tuh dia pintar karena dia adalah termasuk wanita publik yang difavoritkan oleh para kliennya. Bahkan dia tuh kalau misalnya lagi libur itu tuh tetap disuruh kerja gitu, saking banyaknya yang ngantri buat ketemu dia. Nah, ada sosok pemuda yang kalau misalnya lagi di kamar dia tuh dia nggak melakukan hal senonoh, tapi dia di situ cuma ngobrol sama Inggit. Pas dia ngobrol tuh si laki-laki ini kerjaannya tuh bawa buku terus menceritakan hal-hal yang dia tahu. Makanya gue bilang Inggit itu adalah wanita yang cerdas. Cuma sayangnya pilihan hidup dia mungkin kurang baik ya. Jadi si laki-laki ini juga udah punya istri dan dia juga orang Belanda, mengajarkan Inggit bagaimana caranya membaca, terus mengajarkan bahasa Belanda juga. Jadi Inggit tuh bisa 2 bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Belanda gitu. Maksudnya kalau bahasa daerah udah langsung dihitung ya. Jadi, dan kenapa dibilang kayak gitu? Karena rata-rata sosok-sosok yang gue temuin itu hampir nggak bisa bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau yang orang daerah tuh, kalau misalnya dari Jawa Barat dia ngomong pakai bahasa Sunda gitu. Nah, tapi Inggit itu dia bisa bahasa Indonesia.
sangat-sangat fasih, dan bahasa Belandanya juga fasih banget. Kenapa kok bisa seseram itu sosoknya, padahal Inggit itu sebenarnya orangnya baik pada masa dia hidup, karena kegiatan dia mencari nafkah dengan jalur menjajakan tubuhnya. Nah, jadi setiap Inggit itu bercerita gitu ya, pada saat mediasi gitu, Inggit bercerita, itu air liurnya selalu menetes, dan dari kemaluannya tuh mengeluarkan bau busuk. Bau busuk bener-bener nyengat banget baunya. Dan dia tuh kalau misalnya lagi ngobrol tetep tinggi gini ya, tegap gitu, dadanya bidang. Tapi kalau misalnya dia udah berdiri gitu, bangun dari kursi gitu, bangun dari tempat duduknya, dia langsung bungkuk, sebungkuk-bungkuknya, jadi kayak hampir ruku. Makanya dibilang sampai kelihatan alat kelaminnya gitu kalau dari belakang tuh, karena udah ya kayak gitulah bentukannya. Nah terus Inggit ini tuh bilang, aku tuh bisa membeli perhiasan 1 bulan sekali, saking banyaknya uangku. Dari hasil kerja dia yang wanita publik itu. Iya. Terus ada momen dimana dia dapet klien agak lain nih, kliennya. Jadi sebelum melakukan hubungan intim, si Inggit itu dipaksa untuk melayani hewan piaraannya, Apa itu? anjing. Sampai-sampai si hewannya juga jadi melakukan, jadi setiap ngelihat wanita tuh jadi mempunyai hasrat gitu hewannya, karena keseringan kayaknya. Terus Inggit dari yang nangis sampai happy aja. Maklum. Dia namanya juga kehidupan kayak gini ya katanya. Kalau dia lagi libur itu dia cari hiburannya tuh datang ke, kalau kata kita tuh kafe kayak gitu, tapi itu di era mereka. Terus dia pesta-pesta dengan warga pribumi lainnya, pokoknya kayak orang normal. Cuma perbedaannya kalau misalnya wanita publik ini tuh wangi, jadi dia tuh kalau kemana-mana tuh parfumnya wangi banget. Nah itu adalah ciri khasnya mereka, dan akhirnya itu bisa buat klien-kliennya notice, oh dia berarti wanita yang bisa kayak dibeli. Itu perbedaannya parfum di era itu ya, di era penjajahan kita. Inggit itu saat ini mendiami satu bangunan Belanda yang sudah direnov menjadi kafe kayak gitu. Terus dia itu bukannya keganggu, dia malah suka. Banyak orang. Banyak laki-laki katanya. Dan dia tuh mendiami satu kamar mandi khusus laki-laki. Dia mendiami, jadi dia tuh selalu ngintip. Katanya gini, aku tuh hidupku tuh kerjaannya zaman dulu aja mengukur ukuran. Jadi sekarang aku melakukan hal yang sama, cuma bedanya aku nggak bisa nyentuh. Si Inggit. Perbedaannya dulu dan sekarang, jadi gimana ya katanya, jadi aku tuh sekarang cuma bisa mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang lampau. Jadi dia tuh kayak dinikmati sebagai wanita publik ya, secara tidak langsung. Ada beberapa orang yang nggak bisa dia intip. Nah itu mungkin perbedaannya orang yang masuk ke kamar mandi dengan doa. Jadi dia tuh nggak bisa lihat katanya, kecuali orang-orang yang pernah masuk, aku bisa lihat dan aku menyukai itu semua. Kan biasanya kan salah satu hantu tuh keganggu kalau misalnya ada keramaian. Nah gitu enggak, happy. Ngebayanginnya tuh kayak Inggit tuh, ayah kemari, Iya. ke kamar mandi lah, kemari. Iya. Terus dia bakal bete kalau misalnya si cowok ini tuh kan, jadi banyak juga yang masuk ke kamar mandi bukan untuk pip ya, dan juga cuma cuci muka atau cuci tangan aja. Nah pas kalau dia lagi dicuci tangan tuh, misalnya si cowoknya lagi mau ngedate sama pacarnya gitu, dia tuh bete, dia tuh kayak jealous. Jadi dia tuh ngejelesin semua cowok-cowok yang ada di cafe itu.
Tuh centil itu kalau bisa dibilang sih itu dia tuh kayak kuntilanak tapi versi nggak pakai baju. Tapi mirip wewe gombel juga. Ya kayak gitu bentukannya. Terus dia kalau misalnya udah suka nempel Berarti nempelnya ke cowok. ke cowok yang dia suka sampai si cowok itu pulang dari kafe itu karena dia tuh ada benteng sendiri di mana dia tuh nggak bisa keluar dari area kafe. Jadi setiap dia mau ngedeketin area apa pintu luar kafe itu dia kayak ketarik lagi ke dalam. Nanti akhirnya badannya sebelah sakit. Berarti Di dalam aja kayak dikandangin. berarti nempelnya itu cuma sampai sebatas pintu kafe. Iya, itu nggak ngikut ke rumah kok gitu. Tapi dia jahil nggak sama karyawan yang di situ? Kadang jahil. Jahilnya tuh misalnya dia mindahin barang-barang, Bisa. terus buat suara-suara seakan-akan ada manusia di dalam sana. Misalnya nih si kafe ini mau buka atau lagi mau tutup gitu ya, lagi mau closingan. Terus tiba-tiba kayak ada orang misalnya di kamar mandi, ada yang lagi ngosrek misalnya, atau lagi ada barang jatuh padahal tuh nggak ada siapa-siapa. Nah itu kelakuan dia. Terus selain itu yang dibikin jadi notice lagi, walaupun badannya udah rusak dan bau amis dan bau busuk campur satu, tapi mukanya cantik. Walaupun matanya mau keluar dan lidahnya menjulur, tapi mukanya cantik. Nah dia kalau lagi ngaca itu yang dia lihat adalah diri dia pas masih hidup. Jadi dia tuh makanya dia pede karena dia tuh cantik gitu. Padahal yang pas dilihat sama gue tuh kayak gitu. Terus kata dia, kenapa sih cantik begini? Gak boleh gitu, aku kan cantik. Enggak, jangan menghina. Aku nggak menghina ya, cuma itu mata kamu mau keluar. Apa sih orang cantik ini seperti rembulan katanya. Nah dia tuh ada naksir sama satu kuli bangunan yang lagi ngerenov kafe itu. Jadi si kuli bangunan ini tuh bujangan terus dia tuh gagal mulu masalah percintaan. Nah si bujangan ini tuh selalu dengerin lagu-lagu gaul dan suka cerita-cerita gitu ke teman-teman dia sesama kuli bangunan. Dia selalu bilang kayak ya gitu, apa jangan-jangan nggak punya jodoh ya di dunia tuh gitu, gagal lagi. Nah aku tuh kasihan sama si kuli itu. Aku tuh udah cari tahu namanya Randy katanya. Ya karena kan kuli bangunannya era gua sekarang kan, era kita, jadi namanya pun pasti nama modern. Namanya Randy, katanya dia galau terus padahal dia punya uang katanya tuh, kata si Inggit. Terus gimana, jadi aku temenin, jadi kalau misalnya dia lagi libur kerjanya aku suka nungguin katanya. Terus pernah katanya satu kejadian si Randy badannya biru-biru, terus dia bingung katanya padahal kenapa ya biru-biru, padahal kan dia jadi kuli bangunan tuh udah lama, jadi udah terbiasa gak sih, maksudnya kerja berat. Itu gara-gara aku udah gak kuat aku peluk katanya dari belakang. Jadi si Randy badannya biru. Aku gak kuat lagi, aku mencintai si Randy katanya, suka banget aku sama si Randy. Jadi si Randy itu badannya pada kayak remuk gitu, terus sampai dikerokin, jadi sebelum kerja tuh dikerokin dulu. Di situ kan gue kan jadi bercanda ya, misalnya pas lagi komunikasi gue bilang Inggit itu namanya Yayang, kalau sekarang Yayang, iya pokoknya si Yayang kata. Si Yayang tuh kan kesakitan, terus aku tuh jadi ngerasa bersalah, katanya saya tuh ngerasa bersalah. Akhirnya saya tuh jadi agak ngejauh dikit, tapi dia tuh lucu katanya, gemes. Jadi dia tuh terus kan si Randy ini kan bagian kayak ngaduk semen gitu, yang bagian ngaduk semen, nganterin semen yang kayak gitu. Nah setiap dia lagi ngaduk tuh aku suka aku umpetin itunya cangkulnya. Cangkul segede gitu. Gimana caranya? Nanti aku nggak tahu, kan emang dia tuh bisa nyentuh kalau si itu nyentuh barang. Dia sembunyi di mana? Kamar mandi? Sembunyinya di kamar mandi, tapi dia bisa berlalu lalang gitu di keluar kafe. Enggak sih, Keluar cangkulnya. kafe, di dalam kafe. Cangkulnya dia sembunyiin di mana emang katanya? Itu tuh nggak dibawa kemana-mana Put, cuma kita nih yang lagi dikerjain sama dia seakan-akan nggak ngelihat itu cangkul, padahal kalau misalnya dia lagi jaring gua nggak ngelihat tuh si cangkul ada di situ. Lo bisa lihat itu cangkul ada di situ. Sebenarnya tuh barang-barang yang hilang itu tuh kayak gitu.
kayak dihalangin doang Iya, gitu. jadi dia tuh nggak bisa mindahin atau nggak bisa, dia tuh nggak bisa yang nyentuh beneran nyentuh banget gitu, nggak bisa, atau apalagi mindahin, apalagi ngilangin tuh enggak. Kan dia kan punya ember tuh dua, ember adukan yang kecil sama ember adukan yang besar. Aku suka ngumpetin yang kecilnya, sedangkan yang kecilnya itu dibutuh banget kan buat gada-gidik. Aku suka umpetin kalau misalnya dia udah nangis ya, pada pacarnya, terus nanti dia tuh megang kayak apa ya, katanya kayak benda gitu, mungkin kayak handphone gitu ya, kayak benda, terus nanti di situ ada foto cewek gitu, dia tuh lagi kayak ngobrol sama nggak tahu pacarnya nggak tahu bukan gitu. So, nanti aku di situ suka sebel, nanti aku nggak nyamperin lagi si Randy tuh, nggak aku samperin lagi, aku ke dalam lagi ke bagian kamar mandi. Dan nanti aku rindu lagi gitu. Jadi dia tuh melakukan apa ya, kayak hubungan yang bertepuk sebelah tangan gak sih. Sudah si Randy aja tuh nggak tahu kalau dia tuh ternyata lagi dicintai gitu. Tapi kalau Inggit di zaman sekarang itu namanya lu doang yang maju gitu. Iya. Lu doang, sedangkan cegil. Lu doang yang berjuang itu tuh. Terus katanya si Randy tuh nggak pernah ke toilet aku, cina ya mungkin karena itu kan toilet bekas summer ya. Jadi si Randy itu kalau ke toilet yang lagi khusus buat pekerja gitu, pekerja kafe di situ. Aku tuh nggak bisa masuk ke toilet itu, soalnya di dalam toilet itu juga ada hantu. Jadi nggak bisa, jadi setiap udah mau masuk tuh diomelin terus gitu sama hantunya. Hantunya nenek-nenek. Nah, si nenek-nenek itu yang suka marah-marahin si Inggit kalau udah ngedeketin si Randy. Ulah dicabak gitu ya kata neneknya. Nah, si Inggitnya itu tuh iseng kayak ulah dicabak, ditangkep langsung. Jadi dia nggak boleh dicabak, nggak boleh ditangkep. Brutal Banget. Terus kan si Randy pernah ketiduran pas lagi sholat Jumat tuh, mereka pada pada break gitu, ngerenov itu pada break. Nah, si Randy ini tuh sholat Jumat tiduran, ditutup lah mukanya pakai kayak anduk gitu, kayak anduk kecil buat di leher, ditutupin mukanya. Itu malah cina, aku udah gemes cina, aku tiup aja kupingnya. Terus besoknya si Randy ininya jadi kayak budak katanya, ininya ngiung katanya kupingnya. Jadi sebenarnya nih ya, si A.A. Randy ini tuh kesiksa gak sih? iya. Kesiksa, cuma kan karena si Inggit itu jatuh cintanya luar biasa. Ini cegil. Jatuh cinta banget. Sampai kayak, kan sekarang kan akhirnya kan komunikasi. Nah, jadi sebenarnya ada plusnya sih, maksudnya kita tuh bisa berinteraksi atau komunikasi dengan sosok itu adalah, kalau buat mereka tuh bisa menemukan titik terang. Kalau memang dia tuh baik atau terjebak di sini, jadi kan bisa dikeluarin. Nah, kalau Inggit ini tuh sebenarnya pribadinya baik, cuma ada hal-hal yang dia lakukan gitu sampai akhirnya mungkin jadi dia ngerasa berat. Tapi Allah itu kan maha baik ya. Nah, sebenarnya Inggit itu bisa menuju cahaya, berproses menuju cahaya, tapi berat karena dia saking cintanya sama Yayang Randy. Berarti dia nggak bisa ketemu cahaya karena mungkin nggak mau ninggalin Randy. Katanya minimal Randy itu ketemu dulu dia sama gadis yang emang dia impi-impikan gitu, akhirnya dia bisa menikah. Sedangkan katanya aku tuh udah ngintip, udah nguping, katanya mereka tuh cuma 3 bulan lagi di sini. Aku harus mencari mangsa baru. Nah, anehnya tuh dia tuh cinta sama si Randy, tapi bukan yang cinta yang berlebihan yang sampai nggak bisa sama yang lain lagi kecuali sama si Randy, enggak. Jadi kalau misalnya Randy udah selesai, aku akan mencari yang lain sih. Nggak obsesi ya? Iya, nggak obsesi. Ada lucunya tuh pas si Randy ini lagi abis gajian, kayaknya dia tuh habis gajian ya. Terus mungkin malamnya tuh dia pesta mungkin, soalnya pagi-paginya tuh dia masih berat nih kepalanya. Mungkin doanya malamnya mabuk-mabukan kali ya. Nah, terus si Randy tuh lagi mandi, jadi pas nyampe ke sana tuh dia mandi dulu, karena biasanya tuh datang tuh langsung kerja, ini tuh enggak, mandi dulu, ngopi dulu katanya. Nah, pas dia mandi itu kan dia lagi nyisir, jadi ada cermin.
cerminnya kecil segede gini, terus dia lagi nyisir. Pas nyisir sama aku dikasih lihat muka aku, terus cerminnya kayak gitu, jadi kayak cengok. Bukan kali aja siapa kali katanya gitu. Padahal dia buka aku Versi cantik tapi. versi cantik kata dia, nggak tahu gue juga yang dilihat si Randy tuh beneran cantik atau enggak. Mungkin karena si Randy-nya lagi lagi ada sisa-sisaan dari alkohol, jadi itu gak akan gampang. Ya. Makanya rata-rata orang yang bisa ngelihat kayak apes gitu, akhirnya bisa ngeliat tuh rata-rata kalau nggak lagi ada alkohol, jadi kayak halusinasi sebenarnya kalau kata orang. Itu ada alkohol atau dia lagi sakit, terus dia lagi linglung, terus dia lagi bengong. Nah, salah satunya tuh si Randy udah mengalami hal itu. Mungkin karena dia galau, terus dia udah gajian, dapat gaji, terus dia mabuk-mabukan dan akhirnya bisa melihat aku katanya. Dalam keadaan pengar. Iya, jadi kayak samar-samar kayaknya. Tapi pas dia ngeliat aku tuh katanya tapi dia kayak terpana gitu katanya. Jadi gitu, mungkin gitu ya, mungkin sebenarnya bukan terpana, kayak memastikan itu teh aku apa bayangan si Randy atau bukan gak sih. Cuma kalau si Iggy bilang itu terpana sepertian detik gitu ngeliat aku, jadi dia tuh makin pede. Si Iggy tuh makin pede, terus dia tuh kayak berusaha buat gini. Jadi dia tuh kan ada banyak karyawan nih di cafe itu, ada yang bagian bartender, ada yang bagian kitchen gitu, kasihan. Dia tuh kayak ngomong ke bagian kitchen seperti dia masuk gitu ke alam bawah sadarnya si yang orang kitchen ini, kayak kalau misalnya ada sisa makanan kasih aja ke tukang kuli bangunan. Jadi dia tuh berusaha gitu. Nah, hasilnya misalnya nih si nasi goreng yang lagi dibikin, misalnya nasi goreng lagi dibikin kan masih ada sisa-sisanya nih. Udah tuh disisihin sampai akhirnya jadi seporsi. Terus nggak tahu kenapa katanya si orang yang dihasut ya, si orang yang dihasut ini jadi pengen ngasih ke si Randy hasil aku katanya. Randy berterima kasihlah kepada Inggit karena dapat nasi goreng 1 porsi. Iya. Terus kalau misalnya pas cuaca panas tuh orang dapur itu jadi ngasih kayak 1 teko, kata dia kan bilangnya teko ya, 1 teko teh manis dingin. Hasil dia menghasut. Kasihan itu bagian kuli panas gini, kayaknya enak minum es, gak usah mahal-mahal, yang murah aja gitu. Jadi dikasih. Jadi dia tuh sibuk sambil gobal-gabel gitu payudaranya. Dia tuh sibuk. Katanya sama kakak Randy tuh dia jadi nggak merhatiin lagi Toilet pria. Bukan, nggak merhatiin lagi cowok-cowok yang datang ke kafe. Dia fokus ke si Randy. Tuh sampai nanya apa yang disuka dari Randy, karena dia orangnya baik. Dia selalu disakiti. Aku suka orang-orang yang disakiti. Tapi emang bener kuntilanak itu menyukai kayak gini ya. Beberapa kali gue tuh ngalamin kayak gue lagi nangis gitu malam, dia nyamperin kayak jangan nangis, sini peluk dulu. Nah, Kunti tuh rata-rata emang suka sama yang lagi sedih. Jadi aura sedihnya terpancar ke si Mbak Kun. Nah, akhirnya si Randy itu mungkin banyak sedihnya karena gagal mulu dalam bercinta. Nah, akhirnya si Inggit inilah jadi pahlawan katanya. Aku menyukai orang-orang yang putus asa dan bersedih. Ya nggak boleh nangis banyak-banyak kali ya. Tapi itu meninggalnya karena apa? Jadi dulu ada penyakit kelamin tuh emang udah ada dari zaman dulu ya. Sipilis itu udah ada dari zaman dulu. Cuma karena dia di situ sebagai wanita publik, jadi penanggulangannya juga nggak terlalu heboh gitu. Jadi pas masuk ke dokter tuh, dokternya ngeliat catatan dia sebagai wanita publik, ya udah nggak dia ada perhatian khusus. Jadi dia meninggal di atas kasurnya tanpa pengobatan aja. Dia meninggal muda. Berarti meninggal karena penyakit ya? Karena penyakit. Makanya kan gue bilang sebenarnya dia bisa menuju
cahaya, karena kan dia nggak bundir ya. Biasanya kan yang agak sulit tuh emang bundir tuh emang sulit, udah nggak bisa, di kehidupan dia bakal gelap terus. Kalau si ini tuh enggak, sebenarnya dia bisa, cuma ya karena dia tuh centil, jadi dia tuh suka banyaknya laki-laki tuh, dia jadi kayak merasa seperti hidup lagi gitu. Jadi di cerita kali ini, di episode kali ini, kasihan untuk Randy, happy untuk Inggit, dan apa ke kitanya ya? Lucu. Ada ya hantu yang kayak gitu? Iya, ternyata betulan ada ya, maksudnya sosok hantu yang bisa mencintai manusia. Iya, sebrutal itu, secegil itu. Ini sekali. Ya, menghabiskan 3 bulan lagi bersama Yayang Randy untuk Inggit. Jadi dia sekarang udah punya nama baru gara-gara gue ngomong itu namanya Yayang. Oh, Akhirnya dia bilangnya jadi Yayang. Yayang. Gak manggil Hani, Kalau dulu dia manggilnya Kang Mas. Kang Mas. Oh ya, kata Jawa ya. Iya, Kang Mas. Buat yang merasa nama Randy, gue gimana ya ngomongnya? Ya Allah. Untuk Mas Randy yang ada di kafe sana gitu. Buat kalian mas-mas Randy di luaran sana, kalau kalian ada tanda-tanda biru, berarti itu bukan sakit loh kayaknya, tapi itu tanda kasih sayang dari Inggit kayaknya. Dari Mbak Inggit. Tanda kasih ya. Tanda kasih. Terus buat kalian yang mau ada tambahan pendapat atau kesimpulan, atau Mas Randy yang merasa namanya Mas Randy, buat nambahin komentar boleh di bawah sini ya. Jangan dicariin Ren. Iya, Ren dicariin Mbak Inggit ya Ren ya. Semoga konten kita atau episode kali ini menghibur kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!